Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Boru Sinaga. Perkenalkan, nama saya Sandi Nur Siregar. Kami dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat ingin berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan yang mampu mengumpulkan kita pada hari ini untuk mendengarkan isi pidato kami. Dan di sini kami akan membawakan pidato yang berjudul dengan Pendidikan Muda Terancam. Perlu kita ketahui apa itu pendidikan sehingga berguna untuk pemuda-pemuda selanjutnya. Pendidikan adalah sebuah pembelajaran serta keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk meningkatkan nilai potensi seorang anak didik yang dapat memiliki nilai kriteria keagamaan, pengandalian diri, serta keterampilan dan akhlak mulia. Ya, dapat kita lihat seperti sekarang di era sekarang ini yang sedang kita alami adanya virus corona atau virus COVID-19 yang dimana telah memasuki seluruh dunia yaitu termasuk Indonesia. Virus COVID-19 ini sangat berdampak sekali terhadap dunia pendidikan. Nah, kenapa berdampak? Ya, kita lihat saja sekarang ini banyaknya sekolah yang diliburkan, ditutup sementara. Ditutup sementara yaitu karena adanya virus corona ini dan digantikan dengan belajar daring yang dari rumah, di mana belajar daring itu tidak sangat efektif. Padahal belajar secara langsung itu sangat efektif dan membuat anak-anak meningkatkan skill, potensi, dan mensosialisasi anak ke teman-temannya. Dan untuk di pendidikan, virus ini sudah mengancam potensi anak untuk nilai ujinya. Ya kenapa? Yaitu dilakukannya sekolah melalui daring atau online dari via Zoom serta dari grup WA, sehingga itu tidak mampu untuk membuat seorang anak berkonsentrasi atas pembelajaran yang diberikan oleh guru atau dosen. Dan kemudian tidak semua anak memiliki handphone atau lain lagi yang dipikirkan adalah paket data untuk anak-anak. Ya itu makanya banyak dari itu melenceng dan lari dari dunia pendidikan sehingga mereka memilih jalur sendiri untuk sekolah, untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Ya itulah dia, karena ini mereka pusing dibandingkan dengan adanya handphone, pakai data, sehingga mereka memilih jalan sendiri dan melanjutkan untuk nikah di usia muda. Dampak dari daring ini itu kebanyakan siswa di bawah usia untuk menjenjang pendidikan sudah menikah dan memilih hidup, sehingga pendidikan mereka tuh merendah. Itulah sangat kita khawatirkan negara kita ini tidak mempunyai pemuda yang memiliki potensi diri baik gitu. Karena kita lihat aja sekolah itu diadakan via daring itu tidak sangat efisien. Karena murid itu tidak fokus, tidak menangkap pelajaran. Jadi kalau misalnya nggak menangkap pelajaran sekarang, kayak mana nanti ke depannya untuk melanjutkannya? Sementara yang dilakukan, kalau misalnya dilakukan dengan luring di sekolah tatap muka, itu sepertinya lebih efektif karena guru yang mengajar langsung bertatapan dengan siswa dan menguji skill seorang anak tersebut dari yang dia lihat dan diajarkan kepada siswa tersebut. Ya kita bisa tahu pemerintah ini sebenarnya sangat membutuhkan pendidikan untuk generasi-generasi selanjutnya. Kenapa? Ya kita bisa melihat dari pendidikan. Jika pendidikan baik, maka ekonomi seorang anak baik. Jika pendidikan anak baik, maka untuk dia maju ke depannya dia lebih berani karena dia memiliki skill dan potensi diri. Dan jika nilai pendidikannya baik, maka dia bisa melontarkan itu semua ke generasi selanjutnya, anak-anaknya, untuk bahwasanya pendidikan itu berfungsi baik untuk mengubah mindset hidup mereka. Ya, tetapi karena itulah, karena negara sudah menetapkan kebijakan seluruh
sekolah diliburkan, jadi mau tak mau ya kita ikutin saja dan laksanakan. Padahal proses pelajaran secara langsung itu sangatlah penting. Tapi sayangnya itu sekarang ini kegiatan itu tidak lagi ada. Tapi pemerintah sudah mulai mengambil kebijakan agar proses belajar ini akan dilakukan secara luring tetapi bertahap, yaitu dilakukan dengan adanya vaksinasi untuk seluruh siswa, bahkan untuk anak SD sudah ada, agar ya jangan terlalu ganti-gantian itu nggak efisien. Makanya pemerintah mengajukan atau mengusulkan setiap mahasiswa atau siswa yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan harus vaksinasi. Ikuti protokol kesehatan yang berlakukan oleh setempat agar bisa mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Tetapi kenyataannya masih ada yang belum vaksin. Ya karena mungkin ada gejala-gejala atau hambatan-hambatan tersebut. Dan mungkin dari bidang kesehatan, promosi kesehatan itu juga kurang dari pemerintah. Ya kita lihat saja, karena adanya virus corona atau virus COVID-19 ini tidak ditiadakannya ujian nasional. Kalau tidak ada ujian nasional, dari mana anak bisa berkembang untuk mengeluarkan potensi yang ada di diri dia? Sedangkan ujian aja ditiadakan dan atau ujian diadakan secara daring dari rumah. Pasti anak itu mencari kemudahan, tidak dari pikiran dia sendiri. Pasti dari ada Google dan media lainnya atau bantuan dari orang lain, bukan dari potensi dirinya sendiri. Sehingga jika diuji seorang anak, dia tidak sesuai dengan nilainya dengan potensi pikir dia, maka banyak yang terjadi melenceng dari nilai dia sama dengan nilai pikirnya. Dan maka itu untuk dari pendidikan ini yang terhambat dari COVID itu sangat terancam dari nilai pendidikan. Ya kita bisa lihat sendiri, sekolah-sekolah semakin sudah kosong, banyak sekali anak-anak yang tidak belajar dikarenakan daringnya malas. Apa yang dihasilkan? Ya malasnya seorang anak datangnya dari daring ini. Mereka melihat tidak ada yang lengket apapun ilmu itu. Hanya sebagian orang yang bisa menerima pembelajaran atau masukan, dan sebagian lagi tidak. Kita berbeda-beda pola pikir manusia. Maka dari itu, sekolah ini kami harapkan agar pemerintah bisa membuka sekolah tatap muka dengan baik agar seorang anak mampu melontarkan potensi nilai didiknya di sekolah dengan pola guru yang mengajar dan murid yang belajar itu langsung diuji. Kalau misalnya dari daring ya kita lihat diberi soal langsung jawab, langsung di copy paste dari Google. Ya dia nggak baca apa itu, atau dia nggak mengerti langsung di copy paste aja sama dia. Sementara kalau di sekolah dia dipaksa dan dia berpikir dan dia paham atas yang ditulis guru di depan dan dia lontarkan di bukunya. Kemudian gurulah yang menilai potensi bakat seorang anak. Itulah pentingnya pendidikan dijalankan dengan lancar, atau pendidikan itu terus mengembang, bukan malah menurun kayak gini. Karena kalau pendidikan ini tidak mengembang, pemuda-pemuda itu bahkan terancam. Gimana kita untuk mengeluarkan generasi-generasi muda yang bagus? Lihatlah kayak mana kita mau mengeluarkan generasi muda yang bagus. Sekarang aja pendidikan kita sedang terancam. Tidak adanya proses belajar mengajar, banyak anak yang putus sekolah. Itu kan sudah menurunkan proses generasi untuk kedepannya. Untuk itu kita lihat aja kenapa timbulnya rasa malas dari daring ini. Kita kembali lagi, dia belajar tidak paham, tetapi uang sekolah jalan. Maka dari itu seorang anak langsung berpikir, kenapa harus sekolah? Aku gak paham. Jadi mereka mencari jalan sendiri untuk memberhentikan pendidikan mereka dan melanjutkan untuk kehidupan selanjutnya. Sementara pendidikan itu baik untuk kedepannya. Dan kami berharap berdua agar sekolah ini
dapat terbuka dan semua warga masyarakat yang ingin bersekolah melakukan vaksinasi dan menggunakan masker serta jaga jarak. Kalau perlu, bawalah hand sanitizer untuk jaga-jaga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sekian pidato dari kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.